Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marini Fajarianti. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa saya 20252611669. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan tata rias dan busana tari. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang isi-isi yang akan saya jelaskan berikut ini. Ada definisi rancangan rias dan busana pertunjukan tari. Ada fungsi rias dan busana dalam pertunjukan tari. Ada bahan dan alat membuat rias dan busana. Dan yang terakhir ada seberapa penting rias dan busana dalam pertunjukan tari. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi rancangan rias dan busana pertunjukan tari. Tata rias dan busana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan untuk penyajian suatu garapan tari. Tata rias dan tata busana harus diperhatikan dengan cermat dan teliti. Tata rias merupakan cara untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah kita. Dan seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah peranan dengan memberikan dandanan atau perubahan pada peran pemain. Nah, jadi kita di sini kenapa sih kita itu make up? Yaitu untuk mempercantik diri wajah kita dan kita bisa lebih menarik. Dan yang selanjutnya ada pengertian busana. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan para pemain di atas panggung. Jadi kita setiap ada pertunjukan kan ada busana yang kita pakai khusus untuk pertunjukan kan ya. Dan yang selanjutnya ada fungsi rias dan busana dalam pertunjukan tari. Fungsi tata rias yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah. Penyempurnaan wajah dilakukan pada penari yang tidak sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Tata rias berfungsi melukiskan watak tarian dengan mengubah tampilan wajah penari menyangkut aspek usia, ras, bentuk wajah. Yang ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari di atas panggung karena tampilan penari tampak datar ketika tertimpa cahaya lampu. Oleh karena itu, dibutuhkan tata rias untuk menampilkan dimensi wajah penari. Yang keempat, memperjelas garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Fungsi garis tidak sekedar menegaskan tetapi juga menambah sehingga terbentuk tampilan yang berbeda dengan wajah asli pemain. Yang kelima, memberi nilai tambah keindahan karya tari. Dengan tata rias yang baik tentunya akan menambah keindahan karya tari yang ditampilkannya. Dan ada juga fungsi tata busana. Yang pertama, ada memperjelas tema tari. Tata busana untuk keperluan pementasan tari biasanya dirancang khusus sesuai dengan tema tarinya. Seperti pada umumnya itu contoh tari khas dari Jawa Tengah yaitu gambyong. Gambyong itu kan seperti putri yang pada dasarnya tari gambyong dipertunjukkan untuk seperti acara-acara besar kan ya. Jadi kan pakaiannya itu pakaian adat Jawa. Dan yang kedua, membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Artinya, busana yang dikenakan penari sudah menunjukkan siapa dia sesungguhnya, umurnya, kebangsaannya, status sosialnya, dan kepribadiannya. Dan yang ketiga, membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Artinya, penari harus dapat membawakan tari tanpa terganggu oleh busananya. Dan yang terakhir, memberi nilai tambah pada segi estetika dan etika. Tarian yang dibawakan dengan tata busana yang baik tentunya akan lebih mudah dan menarik untuk disaksikan. Ada juga bahan dan alat membuat rias dan busana. Nah, ini kita bahas tentang bahan rias dulu ya. Untuk yang pertama
Ada foundation yang beragam atau shade, berfungsi untuk meratakan warna kulit wajah dan menutup pori-pori sehingga wajah kamu terkesan mulus. Nah, yang kedua ada blush on untuk pipi yang merona. Make up yang dipulaskan pada bagian pipi ini bisa membuat tampilan wajahmu lebih merona dan segar. Yang ketiga, beragam jenis produk kecantikan untuk bibir atau lipstick. Nah, untuk lipstick ini kan bisa menambah kecantikan lebih merona, apalagi kalau tadi kita menggunakan lipstick yang merah merona atau merah cabai ya. Dan yang selanjutnya untuk penawar bibir, maksudnya pewarna bibir, kamu tentu sudah nggak asing lagi dengan lipstick. Saat ini ada lipstick pun ditawarkan dalam beragam jenis seperti matte, glossy, dan butter. Dan selanjutnya ada eyeshadow. Fungsinya untuk memberi warna pada kelopak mata sehingga tampilan mata kamu bisa lebih terlihat dramatis. Yang selanjutnya ada eyeliner pensil. Fungsinya supaya mata klien atau mata kalian tampak lebih tegas dan besar. Kamu bisa mengandalkan eyeliner untuk menambahkan aksen pada kelopak mata. Yang selanjutnya ada maskara atau bulu mata palsu, sama saja ya. Nah, untuk maskara salah satunya senjata paling ampuh untuk membuat bulu mata yang tebal, panjang, dan lentik adalah dengan penggunaan maskara, atau juga bisa pakai bulu mata palsu. Dan yang selanjutnya ada eyebrow. Fungsinya untuk membentuk alis agar bentuk alis kalian bagus dan rata. Jadi kalau kita nari itu bukan pakai alis asli gini ya, alisnya itu membentuk alis dari pensil alis tersebut atau eyebrow ya, jadi terkesan lebih rata dan juga lebih bagus. Yang selanjutnya ada alat untuk contouring dan highlight untuk kesan tirus dan tegas. Teknik yang satu ini merupakan pemberian set pada area tertentu agar tampilan wajah terlihat menonjol. Dengan teknik ini, tampilan wajah yang bulat bisa terlihat menjadi tirus dan tegas. Yang terakhir ada bedak untuk sentuhan akhir yang sempurna. Alat make up yang satu ini digunakan setelah penggunaan foundation di wajah. Berdasarkan jenisnya, bedak ditawarkan dalam bentuk bedak padat dan bedak tabur. Dan ini yang selanjutnya alat-alat rias. Alat-alat rias yang pertama ada spons dan puff yang terdiri dari spons rias atau make up spons terbentuk bulat dan segi empat halus, juga melembut, dipergunakan untuk meratakan foundation pada kulit wajah. Yang kedua ada puff bedak atau powder puff, terbentuknya bulat dan lembut, dipergunakan untuk meratakan dan menghilangkan bedak tabur pada wajah. Yang ketiga ada spons pembersih riasan mata atau spons aplikator, terbentuknya kecil dan lembut, dipergunakan untuk meratakan, membaurkan, dan menghilangkan serbuk riasan mata. Yang kedua ada kuas aneka ukuran untuk make up atau kuas, macam-macam kuas buat kita rias ya. Yang pertama ada kuas alis, yang kedua kuas eyeliner, yang ketiga kuas bibir, yang keempat kuas concealer, yang kelima kuas eyeshadow, yang keenam kuas shading, yang ketujuh kuas blush on, dan yang kedelapan kuas powder. Dan di sini juga ada kuas painting berbagai ukuran. Kuas painting ini digunakan untuk kita yang bermake up seperti tema fantasi, untuk tema-tema seperti tema tumbuhan atau tema seperti kita ingin wajah kita seperti orang tua, kita bisa menggambar dengan kuas painting, bisa membuat wajah kita banyak buah-buahnya ya, juga pakai kuas painting. Kuas yang digunakan untuk merawat wajah yang bergambar hewan, tumbuhan, dan masih banyak lagi yang saya sebutkan tadi ya. Yang ada selanjutnya sikat alis. Fungsinya untuk merapikan alis sebelum dan sesudah dibentuk serta diisi. Yang selanjutnya ada pelentik bulu mata, digunakan untuk melentikkan bulu mata pada waktu menggunakan maskara. Pelentik bulu mata maksudnya itu penjepit bulu mata ya.
Yang kemudian ada sisir sasak. Sisir sasak ini untuk kita menggunakan rambut kita untuk disanggul. Jadi untuk menyanggul rambut kita itu harus menyasak rambut kita dulu pakai sisir sasak, ada tersendiri sisirnya. Dan ada juga hairspray. Hairspray ini untuk merapikan rambut kita dan agar rambut kita tidak jatuh-jatuh. Jadi kalau rambut sudah di hairspray ini, rambut kita ini menjadi kaku. Dan yang selanjutnya ada jepit bebek, jepit lidi, bulu mata palsu, dan lem bulu mata. Yang selanjutnya ada alat dan bahan busana. Yang pertama jarum. Ada macam-macam jarum. Yang pertama jarum jahit tangan, berfungsi untuk menjahit atau menyulam dengan tangan. Yang kedua ada jarum jahit mesin, berfungsi untuk menjahit atau menyulam dengan mesin. Yang ketiga ada jarum pentul untuk membantu proses menjahit atau menyulam. Dan ada alat yang disebut ini sebagai gunting. Gunting ada macam-macam ya, bukan gunting yang biasanya kita buat motong ini itu bukan bukan gunting khusus. Ada gunting khusus tersendiri untuk busana. Yang pertama gunting kain, berfungsi untuk menggunting kain. Yang kedua gunting sisa, berfungsi untuk menggunting pinggiran kain. Yang ketiga ada gunting biasa, berfungsi untuk menggunting kain atau benang dalam proses menjahit atau menyulam. Ada yang keempat gunting border, berfungsi untuk menggunting kain atau benang dalam proses memborder. Yang kelima ada gunting lubang kucing, berfungsi untuk membantu dan membuat lubang kancing baju. Dan ada juga meteran, berfungsi untuk mengambil ukuran badan atau kain. Ada alat tulis, berfungsi untuk membuat desain atau motif hias atau pola. Ada juga karbon jahit, berfungsi untuk digunakan menjiplak motif pada bahan yang akan dijahit atau dihias. Ada kapur jahit, berfungsi untuk menggambar dan menandai gambaran atau pola yang akan dijahit. Ada juga bidal atau tudung jari, berfungsi untuk melindungi jari tangan ketika menodong jarum pada kain yang tebal sehingga jari tangan tidak tertusuk jarum. Ada juga pemidangan, berfungsi untuk menegangkan kain ketika sedang menjahit atau menyulam agar hasilnya rata. Ada juga bantalan jarum, berfungsi untuk tempat menusukkan jarum agar tidak hilang atau tercecer ketika sedang menjahit atau menyulam. Ada juga radar, berfungsi untuk alat bantu dalam membertanda tempat tusuk jahit atau sulam pada kain. Ada juga pendedel. Nah, kalian kan pasti tidak asing kan dengan kata-kata pendedel. Pendedel ini berfungsi untuk membuka kembali jahitan yang keliru dan untuk membuka kembali tusuk jelujur serta membuka lubang kancing yang dibuat dengan mesin. Nah, untuk penjelasan yang terakhir, seberapa penting sih rias dan busana dalam pertunjukan tari? Nah, menurut saya penting sekali, karena rias di dalam tari gak hanya bertujuan untuk menjadikan penari menjadi cantik atau ganteng, tapi juga untuk membuat pertunjukan tari menjadi lebih baik dan memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari, memberi nilai tambahan keindahan karya tari. Dan selanjutnya ada untuk busana juga penting sekali, karena kalau busana tari artinya seni menata segala pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Selain nyaman, busana tari juga harus enak dipakai, enak dilihat dan enggak mengganggu gerak penari. Dari memperjelas tema dan membantu menghidupkan karakter dan peran penari, membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari, memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika. Nah, itu penjelasan dari saya ya. Selebihnya apalagi ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. See you.